Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sukma Melati Putri. Di sini saya akan mempresentasikan tentang histogram dan poligon. Dan ini yang akan saya bahas adalah pengertian histogram. Lalu yang kedua adalah bagaimana merencanakan histogram. Yang ketiga, kapan menggunakan histogram. Dan yang keempat adalah rumus atau formula yang digunakan untuk membuat histogram. Baik, yang pertama adalah pengertian histogram. Histogram adalah representasi grafis dari distribusi frekuensi yang disimpan dengan kelas kontinu. Ini adalah daerah diagram yang dapat didefinisikan sebagai satu set persegi panjang dengan basis bersama dengan interval antara batas kelas dan dengan area yang sebanding dengan frekuensi di kelas yang sesuai. Atau dapat dikatakan juga merupakan salah satu cara untuk penyajian data mentah yang diperoleh dari populasi atau simpan menjadi data yang tertara dengan baik, sehingga bermakna informasi bagi pengambilan keputusan manajerial. Histogram juga salah satu bentuk penyajian dalam bentuk grafik, di mana penyajian dalam bentuk grafik ini akan lebih memudahkan kita dalam mengambil kesimpulan. Lalu yang kedua adalah bagaimana merencanakan histogram, yaitu dengan deteksi dengan menandai kelas interval pada sumbu X dan frekuensi pada sumbu Y. Lalu skala untuk kedua sumbu harus sama. Yang ketiga, interval kelas harus eksklusif. Yang keempat, gambar persegi panjang dengan basis sebagai kelas interval dan frekuensi yang sesuai dengan tinggi. Lalu yang kelima, perjalanan panjang dibangun pada setiap kelas interval karena batas kelas ditandai pada sumbu horizontal dan frekuensi yang sesuai dengan tinggi. Lalu yang keenam, luas persegi panjang sebanding dengan kelas frekuensi yang sesuai jika intervalnya sama. Lalu yang terakhir adalah luas persegi panjang individu sebanding dengan kelas frekuensi yang sesuai jika intervalnya tidak sama. Nah, yang ketiga, kapan menggunakan histogram? Histogram digunakan dalam kondisi tertentu dengan ciri data harus numerik. Yang kedua, histogram digunakan untuk menilai harga distribusi data. Yang ketiga, digunakan untuk memeriksa apakah proses perubahan dari suatu periode ke periode lain. Lalu digunakan untuk menentukan apakah keluaran berbeda ketika melibatkan dua atau lebih proses. Lalu yang terakhir digunakan untuk menganalisis apakah proses yang diberikan memenuhi persyaratan pelanggan. Nah, yang terakhir rumus atau formula yang digunakan untuk membuat histogram. Yang pertama, menentukan bin range. Karena akan dibuat distribusi frekuensi, maka terlebih dahulu disusun kelas intervalnya dahulu jika ada dalam soal. Jumlah kelas dan sebagainya yang dalam frekuensi tersebut bin. Nah, untuk menentukan bin range digunakan rumus range sama dengan data terbesar dikurangi data terkecil. Lalu yang kedua itu menentukan jumlah kelas. Jumlah kelas ditentukan dengan menggunakan rumus K sama dengan 1 plus 3,32 log N. Nah, lalu yang ketiga untuk menentukan lebar interval menggunakan rumus lebar interval sama dengan range per jumlah kelas. Nah, formula atau rumus yang digunakan tadi itu akan mendapatkan hasil seperti di tabel yang berwarna pink. Nah, di tabel itu adalah hasil dari rumus-rumus yang tadi, di mana akan menghasilkan kelas nilai F, X1, F1, X1, lalu batas kelas dan bin range. Setelah itu dapat digambarkan histogram seperti digambar dan juga poligon. Nah, sebenarnya untuk membuat histogram ini ada yang lebih mudah dibandingkan dengan manual, yaitu kalian dapat menggunakan Excel. Kalian dapat lihat cara-caranya di YouTube ataupun di situs lainnya, dan itu mudah banget. Nah, histogram dan poligon yang ada di template ini merupakan hasil dari perhitungan dari Excel, jadi lebih mudah. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan pengetikan di dalam PowerPoint yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.